Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, firman Tuhan akan memberkati kita bersama. Yesus, kuatku. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan kembali lagi kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang bagi kita dengan tema S dan K atau syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan artinya adalah aturan atau ketentuan yang mengatur hubungan kedua belah pihak. Seperti hak dan kewajiban masing-masing, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Namun kita melihat dari firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan melihat dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat ini merupakan bagian perkataan Tuhan kepada Daud mengenai Salomo anaknya. Jadi ini adalah bagian perkataan Tuhan kepada Daud mengenai Salomo anaknya, di mana dikatakan bahwa Salomo ini Tuhan memilih dia untuk mendirikan rumah Tuhan atau bait suci. Dan kemudian Tuhan juga memilih Salomo menggantikan Daud ayahnya kelak menjadi seorang raja Israel. Jadi ayat ini merupakan bagian dari perkataan Tuhan kepada Daud bahwa Salomo nanti akan mendirikan bait suci atau rumah Tuhan. Dan Tuhan juga memilih Salomo menggantikan Daud ayahnya menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun ayat yang sudah kita baca tadi menyampaikan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya dengan syarat atau dengan ketentuan jika dia bertekun, dikatakan dalam ayat itu, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi kalau dia melakukan perintah dan peraturan yang Tuhan sudah tetapkan, maka kerajaannya akan kokoh. Kokoh artinya di sini adalah kuat, teguh, dan kedudukannya itu kuat. Jadi syaratnya adalah jika ia bertekun melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Nah, apa itu perintah dan peraturan Tuhan? Kalau kita memperhatikan dalam pasal 28 ini, sebenarnya pengertian sederhananya adalah peraturan Tuhan itu hukum yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, bahkan antara kita dengan sesama. Tujuannya adalah supaya keadaan kita baik. Jadi peraturan dan perintah Tuhan itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, tapi tujuannya satu, supaya keadaan kita baik. Nah, perintah Tuhan kepada Salomo itu apa? Khusus dalam pasal 28 ini kita melihat dalam ayat yang ke-9. Mari saya baca sebentar. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya." Dalam ayat ini kita melihat ada perintah dan peraturan yang Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu apa? Kenallah Allah ayahmu. Jadi diperintahkan supaya Salomo mengenal Allah ayahnya, Allah yang dia sembah. Kalau kita kaitkan dan bandingkan dalam Roma pasal 11 ayat 22, dikatakan di sana, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi kita perlu mengenal Tuhan, apa itu? Kemurahannya. Kalau kita menikmati kemurahan Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan seperti dialami kesulitan segala macam, tapi itu bukti atau menyatakan bahwa dia tidak hidup dalam peraturan yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita perlu memeriksa diri kita, apakah kita masih melakukan perintah Tuhan atau tidak.
Karena itu, kenallah Allah kita. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasannya. Kemudian juga apa perintah Tuhan bagi Salomo dalam ayat ini, dikatakan ayat 9, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan dengan rela hati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus. Kalau kita mempelajari kata beribadah, tentu di dalamnya ada satu pengertian melayani Tuhan. Melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Maka kita pun akan menerima berkat dari hal yang apa kita lakukan untuk Tuhan dalam melayani Tuhan. Kemudian apalagi perintah Tuhan kepada Salomo. Dikatakan dalam ayat 9, mencari Tuhan. Mencari Tuhan, kalau kita pelajari pengertian ayat ini atau kalimat ini menunjukkan bahwa dia perlu Tuhan. Dia mencari Tuhan karena dia perlu Tuhan. Dan dikatakan bertanya, bersekutu, bahkan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita perlu seseorang, maka kita akan mencari dia. Tetapi bukan hanya sekedar perlu untuk kepentingan kita, tetapi kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, akan kita nikmati damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Ada kekuatan Tuhan yang kita alami. Jadi perintah Tuhan kepada Salomo dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kenallah Allah ayahmu, kenallah Tuhan, perhatikanlah kemurahan dan kekerasannya. Kemudian beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bahkan carilah dia, menyatakan bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Dan kalau kita mempelajari berikutnya adalah apakah Salomo bertekun dalam melakukan perintah dan peraturan Tuhan? Kalau boleh saya katakan sayangnya tidak. Kenapa? Kalau kita melihat dalam kitab Raja-Raja, kita bandingkan dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, dikatakan dalam ayat 1-13 perikopnya dituliskan di sana bahwa Salomo itu menyimpang. Bahkan dikatakan dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi dalam ayat itu dikatakan bahwa Salomo menyimpang, jatuh ke dalam penyembahan berhala, tidak lagi bertekun mengikut Tuhan, tidak lagi mengikut peraturan dan ketetapan yang Tuhan sudah sampaikan. Dan akhirnya kalau kita ikuti dan pelajari dan baca ayat-ayat berikutnya, kalau ada waktu saudara bisa ambil waktu untuk membaca keseluruhannya, dikatakan di sana bahwa Salomo ini jatuh dalam penyembahan berhala dan Tuhan membangkitkan lawan yang menjadi musuh bagi Salomo. Dan puncaknya adalah dalam pasal 12, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12, dikatakan sana kerajaan itu pecah, sangat disayangkan. Padahal Tuhan sudah berkata, jika engkau bertekun melakukan perintah dan peraturanku, aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Tapi sayangnya Salomo tidak bertekun. Bahkan dia jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan membangkitkan musuh-musuh yang akan menjadi lawannya. Dan dikatakan pecah, kerajaan itu menjadi pecah. Tetapi saudara-saudara, firman ini datang juga buat kita semua. Mengingatkan supaya kita bertekun dalam melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Kalau kita bertekun, maka kita akan alami janji firman Tuhan yang sangat kita kenal dalam, saya baca ayat terakhir ini, dikatakan Ulangan pasal 11, Ulangan pasal 11 ayat 26-28, di sana dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi disampaikan sana, kalau kita melakukan perintah Tuhan, bertekun, maka kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita bertekun dalam perintah peraturan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Allah mengingatkan kami lagi supaya kami bertekun melakukan perintah Tuhan. Maka kami akan menerima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Roh Kudus terus pimpin kami supaya kami berjalan dalam ketentuan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dan kami diberkati lewat firman-Mu. Kami akhiri dan kami terima firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus
aku kuat. Haleluya.